Dulu bapakmu dapat warisan dari orang tuanya di kampung, tapi waktu itu belum butuh. Jadi bapakmu membiarkan si masnya yang mengurus itu semua. Setelah 10 tahun kemudian, bapakmu kembali meminta kembali warisan yang sudah dititipkan pada si masnya. Namun alangkah terkejutnya bapakmu baru tahu kalau warisan kepunyaannya telah dipindahtangankan alias dijual. Pastinya dijual berapa si mas bapakmu nggak bilang. Awalnya si mas bapakmu berjanji akan menggantinya dengan rumah yang seharga warisan bapak. Sudah 3 tahun bapakmu menanti, tapi niat baik masnya belum juga terlaksana. Akhirnya bapakmu menagih janji si masnya. Bapakmu sudah tidak selembek dulu, bahkan bapakmu mulai berani menggertak. Karena bapakmu juga butuh rumah, karena bapakmu sudah dipecat dari pekerjaannya. Akhirnya si mas bapakmu memberikan rumah itu. Rumah dengan 2 pintu berjejer dengan lorong yang panjang dan ada 1 sumur di dalamnya. Rumah itu kosong hampir 5 tahun. Konon kata tetangga rumah itu angker dan setiap pemilik rumah itu pada akhirnya akan jatuh miskin, tidak memiliki harta benda. Sebenarnya bukan perkara gampang si masnya mau memberikan jatah warisan bapakmu. Bapakmu sampai harus meminta bantuan temannya yang paranormal untuk membuat luluh hati si masnya bapak. Ternyata setelah 3 kali berkunjung ke temannya itu, si mas bapak mau ngasih rumah itu. Tapi kalau menurut temannya bapak yang paranormal itu, harus hati-hati. Karena bila si masnya bapak ada yang memberikan penawaran lebih tinggi atas rumah itu, siap-siap kita semua bakal disingkirkan. Karena di setiap sudut rumah sudah ditanami paku baja. Harus siap dengan segala hal tak masuk akal, termasuk santet. Marni terhenyak mendengar perkataan ibunya. Marni juga tidak mengerti kenapa tubuh bapak yang sehat dan kuat itu bisa jatuh terpeleset hanya dengan mengangkat segalon air. Dan bapak sudah 3 bulan sejak itu lumpuh sehingga tidak bisa mengayuh becak lagi. Kini kehidupan keluarga Marni boleh dibilang kekurangan. Tiap hari ibu hanya sanggup belanja seikat bayam dan sepotong tempe. Belum lagi beberapa hari ini Marni terserang diare. Ibunya juga jatuh sakit. Semenjak awal mula menempati rumah ini, keluarganya jadi sering tertimpa kemalangan. Marni dan ibunya sering merinding ketika tengah malam harus ke kamar mandi atau sekedar memasak air untuk membuatkan kopi. Dengan kata lain, sudah sebulan Marni dan ibunya mencoba peruntungan buka warung kopi. Pembelinya memang kebanyakan tetangga. Ibu bersyukur pendapatan warung kopi yang tidak seberapa bisa menghidupkan asap dapur. Kamis malam Jumat itu, sewaktu ibu menyodorkan kopi manis hitam pekat ke pelanggannya, gelasnya tiba-tiba pecah seperti ada batu kerikil dari atas. Marni dan ibunya paham itu pasti santet kiriman si masnya. Tempo hari si masnya bapak bilang kalau rumah mereka ada yang menawar 300 juta. Bapak takut bila jadi terjual nasibnya untuk tak memiliki rumah akan terulang. Apalagi si masnya terkenal pelit dan sukar tepat janji. Bapak jadi memilih untuk tidak mau menjual rumah yang ditempati. Bukankah rumah ini satu-satunya harta orang tuanya? Rasanya bapak tidak akan rela melepas rumah ini untuk dijual ke si masnya. Padahal hampir setiap malam selepas jam 7 sering terdengar bunyi bebatuan besar jatuh di atas rumah. Terkadang atap rumah seperti diinjak oleh kaki-kaki besar
yang membuat atap rumah yang terbuat dari triplek tipis itu seolah-olah mau ambruk saja dan menimpa kepala kami semua. Belum lagi tempat menjemur baju yang ada di loteng atas tidak ada penerangan. Jam 5 sore saja sudah gelap. Maklum, di belakang loteng rumah itu ada kebun pohon gayam yang terlihat menakutkan bila diperhatikan. Bahkan Marni sering melihat ada makhluk nangkring di atas pohon itu. Bahkan adiknya ibu yang menginap pernah kakinya dijegal seperti wanita, tapi wajahnya nggak kelihatan, hanya kakinya aja yang nongol dan membuat bibiku sampai keseleo dan sedikit pincang kakinya kalau berjalan. Semenjak itu bibiku kalau kesini jadi takut menginap. Belum lagi suaminya bibiku, waktu itu bibi diajak ibu ke pasar. Waktu pulang suami dipeluk genderuwo wanita. Suami bibiku yang baru menyadari hal itu langsung bergidik dan pamit pulang. Setelah kejadian aneh itu, mereka jadi malas ke rumah kami. Bahkan cerita rumah kami yang angker sudah menyebar ke semua keluarga ibu dan bapak. Kalau para tetangga kami pun sudah pada tahu sejak awal kalau rumah kami angker. Bahkan ada tetangga yang malam-malam nekat mancing di sungai depan rumah kami, ada yang didorong sampai jatuh ke kali. Bahkan ada juga tetangga kami yang ketika melintasi rumah kami melihat potongan kepala dengan api berpijar berputar-putar di halaman. Marni juga kalau tidur di kamar belakang dekat lorong dapur, dia sering merasa ranjangnya seperti diputar-putar. Setelahnya Marni merasa pusing dan mual. Seandainya bapak punya rumah sendiri, mungkin juga nggak mau tinggal di rumah seseram ini. Belum lagi sesekali masih dapat kiriman santet dari si masnya. Tadi siang ibu habis mengantar bapak kontrol ke dokter. Kata dokter kondisi kaki bapak sudah membaik dan seharusnya sudah bisa jalan. Tapi bapak bilang badannya terasa berat hingga bapak tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan kakinya. Hingga teman bapak yang paranormal itu datang ke rumah dan menginap semalam. Percaya tidak percaya, waktu kedatangan teman bapak di rumah itu terasa tenang dan seolah berubah jadi rumah yang bersih yang tidak menakutkan. Namun sebulan kemudian rumah kami kembali lagi ke keadaan semula yang menyeramkan, namun tidak semenakutkan sebelum-sebelumnya. Paling tidak kami bersyukur masih ada tempat berteduh dan bapak kembali lagi narik becak malam. Ibu juga mulai sehat. Marni yang sekarang sering sakit dan tiap malam merasakan ketakutan hingga tak bisa memejamkan mata untuk tidur. Bangun tidur sebentar, Marni merasa ada yang menemani. Ada bau-bau sesuatu yang tidak enak. Tapi matanya tidak melihat ada orang lain, hanya guling bersarung putih yang menyerupai pocongan. Saat memejamkan mata sebentar, kali ini makhluk yang sering ada di sebelah Marni memberi penampakan pocongan dengan mata dan hidung yang masih tertutup kapas yang sudah kumal dan ada tanah di wajahnya. Bahkan hampir sekujur tubuhnya ada bekas tanah kuburan yang menempel. Marni diam terpaku, seolah mulutnya terkunci, tidak bisa teriak minta tolong. Marni, aku simbamu. Tolong bilang bapakmu untuk melepas rumah ini. Dari ucapan itu, Marni tahu bahwa pocong itu kiriman si masnya bapak. Tapi Marni tak memiliki
kekuatan untuk bercerita pada ibu dan bapaknya. Marni takut apa yang dia alami jadi membebani mereka, membuat mereka jadi kepikiran. Akhirnya malam-malam berikutnya Marni tidak lagi tidur ketika malam. Si ibu Marni heran dan bertanya, "Nduk, tak lihat beberapa hari ini kok kamarmu masih nyala lampunya. Apa kamu tidak tidur?" Marni berusaha berbohong. Dia tahu, dia merasa di belakangnya ada seperti bayangan yang sebelumnya Marni pernah lihat yang selalu masih mengikuti dirinya. "Tidak, Bu, aku memang takut kalau mematikan lampu. Aku sebenarnya sudah tidur." "Oh, baiklah. Tapi ya, mbok jangan gitu, Marni. Lebih baik lampunya kamu matikan, kan hemat. Biaya listrik itu kan mahal. Nariknya becak bapak juga. Hasilnya nggak terlalu banyak, kan bisa untuk kebutuhan yang lainnya." "Baiklah, Bu." Tapi sebenarnya Marni masih ketakutan. Dia merasa hantu pocongan itu masih mengikuti di belakangnya. Bahkan dia bisa memperhatikan matanya yang berlobang gini. Sebelumnya dia memperhatikan mata pocongan itu tertutup kapas, tapi kini berlobang hitam dan menyeramkan, seolah-olah memanggilnya untuk ada di dekatnya. Marni memberanikan diri bertanya pada bapaknya, "Pak, apa teman bapak yang paranormal itu tidak menginap lagi?" "Loh, kebetulan sekali, Nduk. Temannya si bapak besok akan kesini. Besok malam tepatnya, pukul 7 selepas Isya." "Ono apa toh, Nduk?" "Enggak, Pak. Marni ada tanya-tanya sedikit. Kalau boleh, Pak." "Oh ya boleh toh, Nduk," kata bapaknya Marni. Dan satu hari itu Marni menunggu serasa lama. Dan seharian itu Marni tidak bisa tidur, bahkan tidak bisa memejamkan mata sampai pagi sekalipun. Dan terlihat bayangan hitam di bawah kelopak mata Marni. Ibunya akhirnya bertanya, "Marni, kamu jangan bohong lagi sama ibu. Kamu tidak tidur lagi ya?" Akhirnya Marni dengan keringat dingin memberanikan diri mengaku sama ibunya. "Marni gak bisa tidur, Bu. Marni takut." "Takut kenapa, Nduk?" "Marni sering didatangin pocong, Bu." "Oh alah, Nduk. Mbok ya kamu cerita dari awal kalau kamu takut. Mungkin teman bapakmu bisa membantu. Nggak kamu rahasiakan semua ini dari ibu. Nanti kalau kamu ada apa-apa, Nduk, siapa yang nolongin coba? Masa diri kamu sendiri? Nggak mungkin kan? Kalau ada apa-apa, mau itu baik kek, mau itu buruk kek, yang penting kamu cerita ke ibu. Siapa tahu ibu dan bapak ada solusinya, Nduk." "Ya udah, kamu siap-siap mandi sana. Bentar lagi temannya si bapak datang. Ibu mau bikinkan kopi hitam pekat seperti biasa. Sama mau menyediakan singkong rebus yang tadi ibu beli di pasar. Katanya malam ini bapak dan temannya mau melekan di sini sampai semalaman. Karena besok pagi-pagi dia harus pulang karena ada pasien yang meminta bantuannya." "Baiklah, Bu." Marni akhirnya menimba air di sumur. Kali ini Marni tidak pakai bilas, pakai air PDHM. Karena ibu bilang gak ada gunanya. Wong ada air sumur, ya mbok pakai air sumur saja. Padahal Marni sering bilang ke ibunya, sering gatal-gatal kalau pakai air sumur saja. Tapi
Hari itu Marni tidak merasakan gatal-gatal lagi. Dia bersemangat menemui teman bapaknya. Marni menyalami teman bapaknya. "Loh Marni toh, piye nduk kabare?" kata si teman bapak. "Tidak begitu baik Pak De." "Walah, pasti kamu sering ketakutan ya?" Marni hanya mengangguk. "Oh, jangan takut. Gimana kabar si Mas?" Bapak langsung menyaut, "Ya, kayaknya si Mas sudah malas menjual rumah ini," kata bapak. "Dan si Mas sekarang mulai baik sama keluarga saya. Dia kadang-kadang memberi saya uang. Kemarin si Mas kesini memberi saya uang dan juga beberapa kebutuhan pokok." "Oh alah, semoga kebaikan itu berdasarkan dari hatinya, bukan kebaikan semu yang bertopeng keinginan." "Opo iya toh si Mas masih ada keinginan untuk menjual rumah ini?" "Ya tentu, tapi masa semua keinginan itu harus diperlihatkan? Kan enggak toh. Kan semua juga ada maksud yang terselubung. Tanya aja pada Marni, kirimannya sudah sampai apa belum?" Marni langsung memahami apa yang dikatakan teman bapak. "Iya Pak De, saya tiap malam tidak bisa tidur. Saya selalu melihat penampakan yang seram. Pocongan lagi Pak De. Dan setiap hari selalu menjejeri saya tidur. Saya jadi takut. Tiap malam saya tidak bisa memejamkan mata. Begitu memejamkan mata, rasanya makhluk itu sudah ada di depan wajah saya. Saya jadi takut Pak De. Saya tidak mau tidur malam lagi. Bahkan pagi pun saya susah tidur. Ya, saya tidak berani ngomong ini ke bapak Pak De. Takut bapak dan ibu kepikiran." "Walah, baiklah. Ayo kita ke kamarmu, Nduk." Pak De langsung ke kamar Marni. "Walah, kamarmu peteng dedet gini, Nduk. Gelap dan suram. Lihat itu, lantai-lantainya kayak merembes. Nah, itu bisa jadi tempat yang lembab, bisa jadi sarang buat makhluk-makhluk yang tidak kelihatan untuk kerasan tinggal di sini, Nduk. Bentar ya, kamu duduk dulu. Pak D mau membersihkannya." Ada setengah jam Pak D duduk bersila di bawah ranjang Marni. Marni, bapak serta ibu hanya diam menyaksikan sembari tak lupa mengiringi doa-doa yang kami bisa. Pak D diam duduk bersimpu, matanya terpejam. Sekali-kali Marni menyaksikan pandangan Pak D ke pojok kamar. Dan waktu wajah Pak D diarahkan ke pojok kamar, saat itu Marni merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Ada seperti bunyi tangisan yang kecil sekali. Tapi Marni berpikir, mungkin bapak dan ibu tidak bisa mendengarnya. Hanya Marni dengan Pak D yang tahu hal itu. Terus Pak D mengatakan juga pada Marni kalau di bawah kasurnya ada tanaman.
Maksudnya bungkusan yang dibungkus dengan kertas kretek rokok yang di dalamnya ada pasir atau tanah kuburan. Itu yang membuat para hantu-hantu kerasan untuk tinggal dan bersemayam di kamar Marni. Untung Pak D sudah membereskan dan membersihkan itu semua. Marni berharap setelah kedatangan Pak D, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun niat si masnya Bapak untuk menjadi kaya dan memiliki rumah ini tidak serta-merta hilang. Tapi semoga saja ada waktu untuk Marni dan keluarga bernapas. Ya, apapun drama kehidupan itu, pasti ada jalan keluarnya bila kita yakin dan kita benar. Rasanya Pak D di tempatku begitu cepat sekali. Malam cepat bergulir menjadi pagi. Dan kedatangan Pak D seolah memberi kesejukan di hati kami. Kesejukan hati ibu dan bapak. Dan kebersihan rumah kami. Seolah atap rumah kami yang sering tiap malam hampir-hampir roboh, tidak ada lagi kejadian itu waktu Pak D datang. Dan Marni merasa beruntung Bapak memiliki teman yang bisa membantunya di saat yang sulit. Karena Bapak yang hanya penarik becak tak mungkin bisa membayar ongkos Pak D. Dan untungnya Pak D yang memiliki ilmu atau istilahnya dukun. Dia tidak mau dibayar sepeser pun. Dia tahu kondisi Bapak. Nah, pagi itu si masnya Bapak datang lagi. Dia mengetuk pintu dengan keras. Waktu itu yang membukakan pintu Marni. Teman Bapak bilang, karena teman Bapak belum pulang. Oh ini tah, kata si masnya Bapak. Ini tah dukun langgananmu. Jadi berani kamu ngelawan aku. Bukan berarti dengan bantuan temanmu yang dukun ini, aku tidak menjual rumah warisan ini. Aku berhak atas rumah ini. Aku juga berhak untuk mengusir kalian dengan cara apapun. Aku akan tetap melakukan niatku kalau kalian tidak segera angkat kaki. Bapak bergidik. Kali ini Bapak hanya mampu mengelus dada dan menarik napas panjang. Dia bilang pada si masnya, "Mbok yo ojo kelewatan karo dulurmu dewek. Omah iki wis elek. Rumahmu lo akeh. Apa sih kanggo omah elek akeh hantune? Walah, hantu toh bisa diberseni," kata si masnya Bapak dengan nada congkak. Dan tidak banyak kata, hari itu si masnya Bapak langsung pulang ke rumah. Dan setelah si masnya Bapak pulang ke rumah, Pak D temannya Bapak pamit pulang.
Setelah semua tamu pulang, bapak dan ibu duduk diam di teras depan rumah, sembari berharap ada orang yang minum kopi hari ini. Namun sampai setengah hari, ibu dan bapak menunggui pembeli kopi, tidak ada satupun yang datang. Warung kami benar-benar sepi, tidak ada pembeli. Dan hari itu hari yang tak pernah terlupakan. Ibu hanya punya seliter beras dan garam. Akhirnya hari itu kami makan nasi dan garam. Tapi yang penting kami selalu berhati-hati karena Pak D masih mengincar rumah ini. Dan semoga saja suatu hari Pak D bisa menjadi orang yang baik.